seluruh sekolah SMA, SMK di Provinsi Bali wajib menerima siswa miskin, wajib menerima siswa miskin. Jadi tidak hanya di sekolah-sekolah tertentu, semuanya sesuai dengan kebijakan Bapak Gubernur bahwa semuanya harus diakomodir, dan itu sudah di petunjuk teknis Bapak Gubernur, petunjuk teknis Gubernur Bali yang terbaru, semuanya akan diakomodir. Dan tentu dengan membawa atau memenuhi kriteria, misalnya kartu Indonesia Pintar, kemudian kartu keluarga sejahtera, kemudian PBB pusat, penerima bantuan dari APBN, dan juga kartu keluarga harapan. Itu semuanya akan diakomodir. Jadi tidak hanya di sekolah tertentu, kami ulangi lagi, semuanya sekarang itu yang membedakan. Nah, kemudian terhadap termasuk di Wali Mandara semuanya, jadi tidak membeda-bedakan semuanya dulu. Sehingga dengan sistem zonasi ini diharapkan seluruh siswa kurang mampu dengan diterima di zonasinya, karena ini semua wajib diterima, akan lebih meringankan beban orang tua atau keluarga. Jadi di sela-sela itu tentu bisa mereka membantu orang tuanya, itu harapan Bapak Gubernur. Jadi tidak harus terkonsentrasi di suatu kabupaten, di sekolah tertentu yang memang selama ini mungkin itu adalah untuk anak miskin, tapi sekarang semuanya diterima. Ini bukan beasiswa, bantuan, karena kalau berbicara masalah beasiswa berarti harus ada kompetisi, harus ada kriteria yang harus dipenuhi. Kalau ini kan karena keluarga miskin, siswa miskin, itu semua oleh Bapak Gubernur semua akan diakomodir. Dan nantinya ada beberapa kebijakan-kebijakan yang memang sudah sempat kemarin dirilis, itu juga akan dipenuhi setelah mereka diterima. Saya lagi penekanannya adalah untuk siswa miskin silahkan mendaftar di zona-zona terdekat, di kecamatan, di wilayah terdekat, semuanya akan diterima. Untuk SMA dan SMK Bali Mandara, mulai PPDB tahun ini, mulai 2022 Juni, sistem penerimaan sama seperti sekolah lainnya, secara reguler dan secara online pendaftaran. Itu pun berdasarkan zonasinya. Jadi kalau kita melihat zonasinya adalah mungkin itu wilayah Kubu Tambahan, Tejepule, Sawan dan sekitarnya. Jadi silahkan, tidak usah lagi dari berbagai wilayah, silahkan pilih sesuai zonanya. Kemudian pola pembelajarannya sama seperti sekolah lainnya, tidak ada perbedaan. Begitu pula penanggulangan terhadap siswa-siswa yang memang kategori miskin yang kebetulan memang zonanya di daerah itu, kemudian mendaftar di Bali Mandara, wajib diterima. Nah, mengenai pendanaan sudah barang tentu, karena ini harapan dari Pemprov Bali, harapan Bapak Gubernur adalah adil merata seluruhnya di seluruh sekolah. Sama, kalau kemarin itu per siswa 700.000 di seluruh Bali bagi anak-anak, ya, seperti itu juga. Hanya saja bagi yang masuk kategori kurang mampu atau miskin, itu nantinya setelah kita adakan cek lapangan lagi, di sana akan mendapat bantuan dari Pemprov Bali. Kemudian jadi tidak semua, yang pertama adalah siswa miskin semua diterima. Terus yang kedua, klasifikasi atau kedalaman itu nanti akan dilakukan home visit, dicek lagi sejauh mana itu nanti akan mendapat bantuan. Seperti itu. Yang pasti kami dari pemerintah Provinsi Bali tentu secara global memandang bahwa yang namanya siswa miskin adalah sebanyak 18.000. Saya lagi itu. Kalau dari perspektif yang memandang bahwa kenapa alasan seperti itu, saya kira itu dia di luar ranah kami. Yang jelas setelah kita melakukan evaluasi bahwa anak-anak yang kurang mampu masih banyak, dan itu wajib pemerintah harus hadir. Calon siswa yang akan daftar ke SMA itu tentu dia adalah pada saat di SMP dia sudah memiliki data-data tersebut, yaitu misalnya kartu Indonesia Pintar, pemegang kartu Indonesia Pintar. Nah, jadi pada saat SMP mereka sudah itu bisa dipakai sebagai salah satu untuk mendaftar di
SMA yang dituju. Ya, tetapi tentu memang selain online nanti, nah di sana diharapkan datang ke posko, sampaikan kami punya kartu ini bagaimana dan sebagainya. Khusus untuk siswa miskin atau tidak mampu memang kita harus ada keberpihakan, afirmasi. Siapapun yang merasa memang Pak ini pada kesempatan ini sesuai dengan perintah Pak Gubernur juga semua wajib diterima, wajib diterima. Tidak ada istilah kami tidak dapat dan semua. Bahkan yang kemudian kami katakanlah satu dan lain hal tiba-tiba anak tersebut tidak bisa diterima, kita akan datangi ke rumahnya. Ayo kita kembali ke sekolah karena mungkin kemarin ada di sistem atau bagaimana, karena atau pada saat mengurus itu, karena seperti yang kemarin ada yang memang ternyata karena kurang tahuan, kurang pahaman, akhirnya mereka sama sekali tidak punya kartu tersebut. Tetapi ketika dicek ke rumahnya memang benar-benar anak yang sangat tidak mampu. Nah itu. Jadi untuk tahun ini memang sedikit berbeda dengan tahun lalu pelaksanaannya. Kalau tahun lalu kan kita mengenal ada tahap 1, 2, dan 3. Jadi jika seorang calon peserta didik tidak lulus di tahap pertama, bisa mendaftar di tahap kedua dan seterusnya. Sedangkan untuk tahun ini, karena demi untuk efisiensi dan efektivitas waktu, jadi kita padatkan dalam 4 hari saja waktu pendaftarannya. Jadi di mana untuk PPDB SMA, seorang calon peserta didik dapat memilih maksimal di 3 jalur. Jadi bisa memilih di jalur pilihan pertama misalnya ya, bisa memilih di jalur inklusi, zonasi, dan jalur ranking generator. Atau bisa juga memilih di jalur afirmasi, zonasi, dan jalur ranking generator seperti itu. Jadi ada maksimal bisa memilih 3, tapi harus dalam satu tahapan pendaftaran. Nanti calon peserta didik mendapatkan 3 tanda bukti pendaftaran. Tapi nanti seleksinya tentu mengikuti kriterianya dan nanti tentu lulusnya hanya di 1 jalur. Seperti itu. Calon peserta didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan. Seperti itu. Jadi nanti dari awal seorang calon peserta didik harus menetapkan pilihan sekolahnya Pak di masing-masing jalur tersebut dan tidak dapat mengubah pilihan. Jadi nanti seleksi akan dilakukan setelah selesai pendaftaran, nanti di sana akan terlihat, tapi tentu tidak bisa mengubah apapun Pak. Jadi hanya bisa memantau saja. Nanti hasil akhirnya akan diumumkan selesai seleksi. Seperti itu.